Silakan Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Kami di Kementerian Kesehatan konsisten melakukan 4 strategi untuk menangani pandemi masuk Omikron. Pertama adalah protokol kesehatan atau 3M. Kedua adalah surveillance atau 3T atau TLI. Ketiga adalah vaksinasi. Yang keempat adalah terapeutik atau perawatan. Nah, saya update sedikit mengenai protokol kesehatan tadi yang Pak Menko sampaikan. Penting sekali di protokol kesehatan ini nomor 1, tidak usah pergi ke luar negeri kalau tidak sangat perlu. Karena sekarang sumber penyakitnya ada di sana, dan semua orang yang kembali kita lihat banyak yang terkena. Jadi lindungilah diri kita, jangan ke luar negeri. Terkait dengan protokol kesehatan yang kedua, saya juga titip pesan, gunakanlah selalu masker. Masker itu sangat melindungi kita dari penularan. Dan yang ketiga, di protokol kesehatan, disiplinlah gunakan peduli lindungi. Saya lihat banyak rakyat kita yang masuk mall atau masuk restoran, suka lupa pakai, adalah kewajiban petugas untuk mengingatkan. Kenapa? Karena ini membantu kita untuk menyaring kalau misalnya ada orang yang berpotensi menular, tapi tidak disiplin pasti jalan-jalan keluar. 3 hal itu terkait protokol kesehatan. Kemudian yang kedua terkait strategi surveillance atau 3T atau tes lacak isolasi. Yang pertama adalah kita akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Kalau teman-teman tanya, wah menyulitkan, memang menyulitkan tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu yang memang kemarin jalan ke luar negeri. Tetapi kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik. Jadi tolong dipahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan kita perketat. 98% kasus Omikron adalah terjadi karena orang-orang kita pulang dari luar negeri. Yaitu yang pertama untuk surveillance. Yang kedua, kita akan menyebarkan teknologi baru untuk tes PCR yang bisa melihat markernya Omikron. Kita sudah sebarkan di seluruh pintu-pintu masuk luar negeri utama. Sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi Omikron menggunakan tes PCR yang cuma 4-6 jam dibandingkan dengan tes genome sequencing yang antara 3-5 hari. Yang ketiga terkait surveillance, kita juga akan mendatangkan 15 mesin genome sequencing baru. Mudah-mudahan di awal tahun depan segera datang, dan akan kita sebarkan ke seluruh pulau-pulau Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, agar tes genome sequencing ini menjadi lebih cepat dan juga jaringannya menjadi lebih kuat, tidak hanya di Jawa saja. Kemudian strategi ketiga mengenai vaksinasi, Bapak Ibu, penting buat kita mempercepat vaksinasi, terutama kalangan yang berisiko, yaitu lansia dan orang-orang yang imunitasnya terganggu. Harus cepat kita vaksinasi agar mereka tidak tertular oleh Omikron ini. Kemudian yang keempat, kita juga sudah mempersiapkan rumah sakit kita. Ya, baik itu tempat tidurnya, obat-obatannya, oksigennya juga sudah kita pasang cukup banyak, 16.000 lebih oksigen generator dan 31 oksigen konsentrator sudah kita pasang, agar bisa mempersiapkan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, BNPB sudah mempersiapkan semua gedung karantina yang dulu kita pakai, seperti Wisma Atlet yang ada di Nagra, kemudian juga penjajakan di Wisma Haji, demikian juga sudah kita persiapkan di Surabaya, juga di daerah-daerah kedatangan luar negeri laut, yaitu di Batam dan darat yang ada di daerah Entikong. Kita sudah menghitung juga berapa orang yang akan datang berdasarkan pola kedatangan tahun lalu. Jadi selain yang libur, ini juga digunakan oleh para PMI ya, pekerja migran Indonesia untuk pulang liburan ini. Ini juga kenapa kita lihat banyak yang datang dari Malaysia, datang ke kita. Dan itu sudah dihitung dan jumlahnya sudah dipersiapkan, dan memang bedanya sekarang karantinanya 10 hari. Jadi di awal-awal kemarin ada sedikit kepadatan, tapi sekarang sudah kita atur. Demikian tambahan kami, Pak Menko. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.